Izinkan saya memimpin doa menurut ajaran dan kepercayaan saya, yaitu agama Katolik. Dalam nama Bapa, dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima kasih atas segala berkat dan anugerah yang Kau limpahkan hingga pada kesempatan ini. Kami kembali berjumpa di dalam ruang virtual ini guna untuk memulai perkuliahan kami di pagi yang cerah ini. Ya Tuhan, kiranya apa yang kami terima saat pembelajaran nanti dapat berguna untuk hari-hari selanjutnya dan juga masa depan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya ini doa dan permohonan kami satukan ke dalam tangan kasih-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Amin. Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih untuk adik Desdiana ya, yang telah pimpin kita dalam doa pagi ini. Mari kita bersama-sama akan masuk dalam perkuliahan kita. Materi yang akan saya share di sini adalah permukiman di kota. Kalau di sebelum-sebelumnya Pak Budi mungkin sudah bicara tentang permukiman secara umum, lalu permukiman di desa. Sekarang kita akan bersama masuk lebih jauh bagaimana tentang permukiman yang ada di kota itu seperti apa. Sekali lagi, ini adalah pertemuan perdana kita sebenarnya, karena selama ini saya tidak pernah mengampu mata kuliah ini, dan kita akan bersama-sama belajar di sini. Ada Pak Budi sebagai koordinator di sini. Kalau kali lalu ada Pak Herli, karena beliau sudah pensiun, jadi diturunkan ke Pak Budi. Baik. Ini saya refresh kembali kalian. Permukiman itu sendiri merupakan bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Jadi kalau bicara tentang permukiman, dia tidak hanya bicara tentang rumah, tapi dia juga bicara tentang prasarana, sarana, utilitas umum, terus dia memiliki penunjang kegiatan fungsi lainnya. Nah, itu yang perlu kalian ketahui. Nah, di sini perumahan dan permukiman sendiri merupakan elemen penyusun tata ruang suatu wilayah dan kota. Dengan adanya perumahan dan permukiman yang dihubungkan oleh jaringan transportasi dan fungsi-fungsi pendukung lainnya seperti area perdagangan dan jasa, perkantoran atau bisnis, dan lainnya yang membentuk lingkungan yang lebih kompleks yang disebut wilayah kota. Sehingga dapat dikatakan perumahan dan permukiman memiliki peran yang krusial dalam perkembangan wilayah dan kota. Jadi bicara tentang perumahan, bicara tentang permukiman, dia merupakan inti dalam dalam sebuah perkotaan sebenarnya. Nah, ketika ada perumahan dan permukiman, maksudnya perumahan dan permukiman yang ada di kota, dia selalu mendukung fungsi-fungsi pendukung lainnya, area perdagangan jasa tadi, perkantoran, dan lingkungan yang lebih kompleks tentunya, sekolah. Nah, permukiman, sering sekali permukiman atau perumahan yang ada di kota, selalu dikaitkan dengan jarak tempuh, tempat kita bekerja, tempat kita bersekolah, tempat kita berbelanja. Jadi ada keterhubungan antara permukiman dan fungsi-fungsi pendukung yang tadi kita sebutkan. Yang berikut, ini ada sedikit gambaran mengenai klasifikasi fungsi dari permukiman menurut Lewis Mumford dalam The Culture of Cities. Dia mengemukakan ada 6 jenis kota berdasarkan tahap perkembangan pemukiman penduduk kota. Antara lain, yang pertama itu dia sebut namanya Eopolis. Ini bahasa apa? Dari negara seberang. Eopolis sendiri merupakan tahap perkembangan desa yang sudah teratur dan masyarakatnya merupakan peralihan dari fungsi ke arah kehidupan kota.
Jadi perkembangan dia belum jadi kota seutuhnya, dia masih beralih dari pola kehidupan desa. Kemudian yang berikut itu ada yang namanya tahap polis. Itu merupakan suatu daerah kota yang sebagian penduduknya masih mencirikan sifat-sifat agraris. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang lebih banyak menggandeng hidup di lahan pertanian karena didukung dengan iklim tropis tadi. Lalu yang berikut itu tahap metropolis, merupakan suatu wilayah kota yang ditandai oleh penduduknya sebagai kehidupan ekonomi masyarakat ke sektor industri. Jadi bisa jadi kota saat ini mungkin beralih ke tahap metropolis, bisa jadi. Lalu tahap yang berikut itu ada tahap megapolis. Suatu wilayah perkotaan yang terdiri dari beberapa kota metropolis yang menjadi satu sehingga membentuk jalur perkotaan. Ini klasifikasi fungsi dan permukiman. Yang berikut tahap Trianopolis. Trianopolis adalah suatu kota yang ditandai dengan adanya kekacauan pelayanan umum, kemacetan lalu lintas, dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Lalu tahap yang paling akhir itu ada tahap nekropolis. Ini disebut dengan kota mati, kota yang mulai ditinggalkan penduduknya. Karena mereka mulai merasa tidak nyaman. Kalau kita belajar di arsitektur kota, kota itu memiliki daya tarik tertentu yang mengajak orang datang dan bermukim di kota. Tapi kalau dalam konteks tertentu, kota ini tidak mendukung kehidupan masyarakat, dia bisa ditinggalkan. Terlalu banyak tingkat kriminalitas yang tinggi, orang tidak mau lagi tinggal di kota. Nah, bagaimana kita sebagai arsitek yang akan menghasilkan wadah, menghasilkan bentuk-bentuk ruang yang mampu fungsi dari kehidupan masyarakat. Itu yang paling penting. Jadi kita sebenarnya memiliki peran penting dalam membentuk suatu kota, membentuk suatu karakter kota. Jadi jangan sampai kota-kota yang kita sama-sama bangun ini menjadi kota mati. Atau kota-kota yang kita bangun ini membuat masyarakat itu tidak nyaman di dalamnya. Nah, itu beberapa klasifikasi dari fungsi permukiman. Saya rasa ini saya hanya flashback, pasti Pak Budi juga sudah sampaikan. Jadi saya hanya memberi sedikit flashback untuk kalian. Oke, kita bicara tentang permukiman di kota, itu pasti ada kaitan dengan masalah-masalah khas di perkotaan. Kalau di mata kuliah perencanaan kota, mungkin sudah bicara sedikit tentang masalah-masalah di kota, yang akan ada kaitan erat dengan masalah permukiman. Lalu kita di sini bicara juga tentang permasalahan di perkotaan yang kaitan dengan permukiman tadi. Nah, ini sedikit ilustrasi yang saya ambil, saya googling dan saya temukan. Ternyata kota itu dia selalu sekilas tampak lebih maju, namun ternyata dia tuh simpan masalah-masalah tertentu. Dia menyimpan masalah-masalah tersendiri. Jadi yang pertama itu tingkat pertumbuhan penduduk perkotaan hampir 2 kali lipat pertumbuhan penduduk nasional. Jadi orang berbondong-bondong datang ke kota karena tadi mereka merasa ada sesuatu di kota yang membuat mereka nyaman. Mereka merasa di kota mereka bisa dapat kehidupan yang lebih baik, mendapatkan kehidupan ekonomi yang baik. Lalu mereka merasa lebih keren kan tinggal di kota. Lalu ada yang merasa karena ini kaitan dengan arus urbanisasi. Tapi di salah satu pihak di zaman saat ini, zaman now ini, banyak orang yang sudah mulai berpikir untuk mau kembali tinggal di desa. Banyak sekali orang-orang besar yang memutuskan untuk kembali di desa karena
merasa kota itu sangat sumpah. Saya sempat bercerita dengan salah satu arsitek hebat di Indonesia, namanya Pak Eko Prawoto. Dia memilih untuk tinggal di desa karena mungkin dia melihat masalah di perkotaan begitu rumit, masalah kemacetan, masalah polusi. Dia memilih sekarang tinggal dan menetap di desa. Yang saya ikuti, beliau sekarang tinggal di daerah perbukitan Menoreh, hidup bersama masyarakat desa dengan alam yang begitu asli. Jadi ketika kota ini tidak lagi mampu membuat penduduknya nyaman, di lain pihak masyarakat lainnya pasti berpikir untuk lebih baik saya menghindar keluar dari kota. Jadi tugas kita adalah merancang sesuatu yang nyaman, senyaman mungkin untuk para pengguna perkotaan. Jangan sampai ketika kita membangun, kita lupa menyediakan ruang-ruang terbuka hijau. Kita lupa menyisakan sedikit 30% untuk area resapan, untuk menanam pohon, untuk membuat ruang terbuka hijau. Itu penting. Jangan sampai kita menjadi kota yang mati dan kemudian ditinggalkan. Jadi perkotaan sendiri, karena penduduk begitu banyak yang datang di kota, lalu membuat padat, sumpek, lalu tidak diakali dengan para perancang ini, kita di salah satu perancang yang mendesain lalu egois, itu berakibat fatal. Ya, yang berikut masalah perkotaan lainnya, itu masalah kuantitas sampah dan polusi semakin meningkat. Itu masalah umum di perkotaan, dan ternyata masalah-masalah umum ini terjadi dalam masalah permukiman sebenarnya. Bukan berarti, oh ini masalah umum perkotaan, kita tidak bicara tentang permukiman secara spesifik. Permukiman adalah tempat tinggal manusia tadi, kita yang tinggal dalam permukiman menghasilkan sampah-sampah, menghasilkan polusi yang begitu tinggi. Ketika kita sendiri kita tidak berperilaku hijau, kita tidak mengolah sampah. Kuantitas sampah ini tergantung dari sistem pengolahan sampah, dan sistem pengolahan sampah ini tergantung dari pengolahan yang sebenarnya dari kita sendiri dalam skala rumah tangga. Kalau dalam skala rumah tangga kita tidak olah, dia berakibat fatal. Lalu adanya polusi yang semakin meningkat. Adanya polusi yang sangat meningkat. Di kota itu, kebanyakan kita dengar negara berkembang, di daerah-daerah berkembang ini, selalu memiliki kecenderungan untuk memiliki kendaraan bermotor. Bermotor di sini beroda 2, beroda 4. Kita punya kecenderungan tertentu, di mana kita merasa ketika saya punya mobil, saya punya status sosial itu terangkat. Walaupun saya harus bersusah payah, walaupun sebenarnya itu tidak menjadi kebutuhan saya. Jadi, Jepang yang merupakan salah satu negara penghasil kendaraan bermotor ini, mobil-mobil di Jepang itu, mereka ekspor keluar Jepang, dan sebenarnya di dalam Jepang, di dalam negara Jepang sendiri, mereka lebih senang menggunakan sepeda, berjalan kaki. Jadi ada sesuatu yang salah dalam pola pikir kita di negara berkembang, dan kita tanpa sadar kita membeli kendaraan-kendaraan bermotor, tadi saya bilang beroda 2, beroda 4, kita menyumbang polusi. Selain itu, polusi ini ada kaitan juga dengan kalau kita bicara tentang jejak karbon. Itu kaitan juga dengan polusi. Bagaimana ketika kita membangun, kita lupa, kita tidak menggunakan material-material lokal, kita mau menggunakan material-material fabrikasi dari Jakarta, dari Australia yang harus dikirim ke Indonesia, ke Timor khususnya. Lalu kita membuang emisi, kita membuat jejak karbon.
Jadi kalau bicara tentang polusi sebenarnya banyak hal. Kuantitas sampah. Lalu yang berikut itu kualitas dan konektivitas antar infrastruktur kurang memadai. Jadi adanya kualitas dan konektivitas antar infrastruktur kurang memadai. Saya melihat konektivitas di sini ya, jalur-jalur yang tidak diatur dengan baik. Saya mau berjalan kaki ke Lipo, tapi posisi sekarang tidak ada jalur yang begitu teduh yang membuat saya nyaman. Yang ketika hujan saya bisa berteduh, yang ketika kepanasan saya bisa berhenti di bawah pohon. Nah, kita tidak memiliki konektivitas antar infrastruktur yang baik. Sehingga memang salah satu pihak kita memilih saya pakai motor saja ke depan karena begitu panas. Karena kalau saya jalan ini saya pasti ngos-ngosan. Tidak ada peneduh. Kemudian masalah lain di perkotaan itu perekonomian yang tidak terkendali. Jadi masalah-masalah perekonomian informal itu selalu tumbuh di mana-mana tanpa pengendalian yang pasti. Lalu yang berikut, minimnya ketersediaan ruang publik. Ruang publik di sini dalam hal ini kalau kita kaitan dengan ruang-ruang terbuka hijau, ruang-ruang bersama yang perlu ditingkatkan agar masyarakat itu dia tidak hanya pulang kantor tidur di rumah, tapi dia bisa setelah pulang dia bisa jalan-jalan ke taman, refreshing, bisa berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Kemudian masalah lainnya itu minimnya langkah antisipasi dan mitigasi bencana. Jadi minimnya langkah antisipasi dan mitigasi bencana ini sebenarnya terjadi di Indonesia. Kayak kemarin kita lambat menanggapi seroja. Kemudian bencana-bencana lainnya yang terjadi, biasanya gempa bumi itu kita selalu lebih lambat. Itu masalah umum di perkotaan. Jadi kita lanjut ke ini saya mengerucut ke permasalahan permukiman perkotaan. Jadi sebenarnya ini masalah yang sering sekali terjadi di daerah permukiman di perkotaan. Yang pertama itu sistem penyediaan air bersih. Jadi sistem penyediaan air bersih sering sekali menjadi kendala. Air bersih ini sebenarnya menjadi salah satu kebutuhan mendasar manusia. Coba kita bayangkan tidak ada air bersih, mau minum bagaimana? Nah, pengolahan penyediaan air bersih ini contoh di kawasan-kawasan permukiman itu kurang memadai biasanya karena kebanyakan kalau kita di Indonesia atau di contoh di Kota Kupang, penyediaan air bersih ini saya yakin masih banyak sekitar 50-60%, bahkan 70% masih mengandalkan air tangki. Kalaupun mereka ada PDAM, di waktu-waktu tertentu, PDAM ini kan kita punya debit air menurun, air itu tidak sampai di tempatnya kita. Kalaupun kita membuat menggunakan sumur bor, kebanyakan sumur bor yang ada di sini kita tidak yakin apakahnya dia sehat atau tidak. Belum lagi ini akan ada kaitan dengan pengolahan limbah yang kalau kita bangun sumur bor tidak sampai 10 meter di dekat area resapan pembuangan limbah, itu berarti dia pasti akan ada pencemaran. Dan itu berisiko untuk kesehatan. Lalu sistem pembuangan sampah. Sistem pembuangan sampah ini tadi saya sudah sampaikan paling fatal sebenarnya. Saya kemarin tuh sempat jalan-jalan ke
TPA Alak, tempat pembuangan akhir sampah. Sebenarnya di Undang-Undang Nomor Sekian, di Undang-Undang secara resmi yang dikeluarkan oleh negara, TPA itu bukan lagi tempat pembuangan akhir, tapi tempat pemrosesan akhir. Tapi di TPA yang punyanya kita itu masih menjadi tempat pembuangan, jadi tidak ada pengolahan di sana. Jadi sampah dari masyarakat, sampah dari kita semua, kalian punya sampah-sampah yang kalian hasilkan itu langsung dibuang ke TPA. Jadi kalau dalam skala permukiman, dalam skala yang lebih kecil lagi, dalam skala rumah tangga, kalau kita tidak olah dengan baik, sampah plastik kita pilah, sampah organik kita jadikan kompos, pasti tidak akan ada penumpukan di sana. Sistem pembuangan sampah di sini, kalau menjadi studi kasus di kawasan tempat tinggal saya di TDM, saya tidak melihat secara serius pemerintah ini fokus untuk menyiapkan tempat-tempat pembuangan sampah yang diangkat secara lebih namanya punya aturan tertentu. Sampah dicampur terus dibuang menghasilkan bau, ya terserah, itu urutan orang di tempat sampah. Jadi sistem pembuangan sampah dalam rumah tangga, nanti dia keluar ke skala lingkungan, nanti endingnya di skala kota dalam kawasan yang lebih besar. Jadi di sini saya mau bilang sistem pembuangan sampah menjadi salah satu masalah paling krusial di kawasan permukiman perkotaan. Lalu yang berikut, sistem pembuangan limbah juga sama. Kita tidak memiliki sistem filtrasi yang baik di dalam skala rumah tangga, apalagi dalam skala komunal. Kementerian PUPR sering melakukan pembangunan IPAL, instalasi untuk pengolahan limbah di kawasan-kawasan tertentu. Tapi kebanyakan menurut saya itu tidak maksimal. Jadi kenapa kita di mata kuliah apa yang biasanya belajar tentang bagaimana kita mengolah limbah menjadi ketika dia keluar itu di ending itu tidak merusak lingkungan. Lalu sistem tata bangunan. Sistem tata bangunan ini merupakan salah satu hal yang penting diperhatikan. Di kawasan-kawasan dengan permukiman padat penduduk, dengan kawasan yang begitu padat, kalau tidak ditata dengan baik tata bangunannya, pasti akan ada mengalami krisis pencahayaan. Kesehatan pasti krisis, untuk kesehatan warga itu pasti terjadi. Ketika bangunan terlalu mepet, terlalu berdempet-dempetan, cahaya matahari sulit untuk masuk. Penghawaan pasti buruk. Dan sebagai Indonesia dan sebagai daerah yang merupakan daerah tropis lembab, itu berisiko untuk kelembapan terjadi di dalam rumah. Jadi perlunya sistem tata bangunan yang baik dalam sebuah kawasan pemukiman perkotaan. Lalu yang berikut, sistem saluran air hujan atau drainase. Itu sangat penting. Kita kadang-kadang itu kita menganggap remeh saluran air hujan, lalu kita lupa menyimpan air, cadangan-cadangan air. Kita nih lupa kalau kita punya air terus ke laut, kita tidak simpan ke dalam air tanah. Suatu saat kita akan terjadi krisis kekurangan air bersih. Karena tidak ada air yang kita simpan. Lalu kalau drainase lagi buruk, kalian lihat di beberapa kasus tertentu, kalian lihat kawasan Oepura, kawasan Merdeka itu memiliki banjir yang begitu besar. Tiba-tiba air datang begitu besar, datang ke daerah-daerah tertentu yang selama ini tidak pernah dilewati banjir. Kalaupun memang air lewat, tapi dia tidak sampai meluap, berarti ada sesuatu yang salah. Lalu yang berikut, masalah ruang terbuka hijau. Itu
itu paling penting. Dia akan ada kaitan dengan saluran air hujan dan drainase dan penyediaan air bersih. Ruang terbuka hijau sangat penting di suatu kawasan permukiman karena mendukung kehidupan masyarakat kota di dalamnya atau kehidupan masyarakat yang tinggal di permukiman. Kalian membayangkan kalian tinggal di kawasan yang padat penduduk, adik-adik mau bermain di mana? Pasti mereka lari atau bermain di jalan raya. Jadi kita sering ketemu di jalan, kita lihat kalau kita jalan lewat gang-gang itu menjadi tempat bermainnya anak-anak karena tidak memiliki ruang terbuka. Ruang terbuka di sini bisa berfungsi sebagai ruang terbuka hijau yang menjadi area resapan, juga bisa menjadi ruang terbuka untuk salah satu tempat interaksi masyarakat, interaksi sosial. Itu penting dalam suatu kawasan ruang terbuka, suatu kawasan permukiman. Lalu masalah penanggulangan bahaya kebakaran. Jadi kalau rumah-rumah berdempetan, ketika ada kebakaran, itu punya resiko yang tinggi. Kalau kita tidak punya penanggulangan kebakaran tadi. Lalu nomor 8 kaitan lagi dengan pencemaran air, udara, dan tanah. Jadi kenapa kita harus membuang limbah, aturan pembuangan limbah itu seperti apa? Itu perlu. Karena jangan sampai saya bangun rumah, lalu bikin septic tank dekat dengan sumur bor. Kalian bisa bayangkan kalian minum air apa? Akan ada pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara. Yang terjadi adalah polusi. Sampah juga bisa membuat pencemaran udara, bau. Nah, itu beberapa masalah-masalah permukiman di daerah perkotaan. Untuk masalah permukiman, mungkin ada yang mau sedikit tanya atau bagaimana tentang hal ini, silakan. Saya boleh tahu di sini ada yang tinggal di kawasan perumahan? Apakah ada di Perumnas kah, di BTN? Ayo kita cerita-cerita. Kalau tidak atau mungkin di Matani ya, Bu? Di Matani bisa. Ada kok. Ini muka anak kos sama. Anak kos tidak apa-apa. Kalau anak-anak kos yang tinggal di dekat Penfui, itu juga kawasan permukiman. Anak kos semua nih, ayo kita bercerita sah. Mereka malu-malu nih. Nomor bon tidur nih, boleh muka sampai noni kelihatan bon. Malu-malu nih yang benar sah. Tidak apa-apa. Berarti kalau mereka tidak mau tanya, berarti ada tugas toh. Baru mereka kerjakan di situ. Mantap ya, boleh. Oke, saya lanjut ya. Ini yang berikut ini, masalah lain yang dihadapi dalam pembangunan perumahan di daerah perkotaan adalah luas lahan yang semakin menyempit, harga tanah dan material bangunan yang dari waktu ke waktu semakin bertambah mahal, serta kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Kondisi semacam ini mempengaruhi kuantitas dan kualitas perumahan, bahkan seringkali menumbuhkan permukiman kumuh. Kalau di sini diilustrasikan, ini kawasan kumuh di Jakarta. Kenapa sampai mereka memilih tinggal di daerah-daerah pinggir kali, di daerah-daerah pesisir biasanya? Karena
harga tanah meningkat tinggi di tengah kota. Tidak mungkin mereka tinggal di kota, karena di kota itu, di tengah kota maksudnya. Di tengah kota itu mereka lebih banyak orang-orang dalam status sosial yang tinggi. Mereka bisa beli tanah yang dengan mahal. Nah, orang-orang kecil yang tadi datang ke kota berharap bisa mendapatkan kehidupan yang baik, sampai di sana tidak punya pekerjaan yang pas karena pasti persaingan banyak nih. Sampai di sana tidak punya pekerjaan yang pas, ekonomi juga lemah lembut, sudah carilah di daerah-daerah pinggiran untuk membangun. Nah, seperti ini muncullah daerah-daerah slum, daerah-daerah kumuh. Daerah kumuh ini pasti ada kaitan dengan masalah air bersih yang tadi saya sebutkan, masalah air, masalah limbah, masalah sampah. Bayangkan kalau rumah begini berdempetan, masalah sirkulasi udara seperti apa. Nah, ini menjadi kekhawatiran. Ini masalah-masalah umum yang terjadi di perkotaan. Kalau di Jogja itu ada namanya Kampung Code, tapi berhasil diselesaikan oleh Romo Mangun. Menyelesaikan masalah permukiman, membuat warga yang tinggal itu merasa lebih nyaman, lebih sehat. Tentunya dengan pendekatan-pendekatan ini biasanya lebih ke pendekatan sosial, karena kita mendekati orang-orang yang terpinggirkan. Ini kan kebanyakan mereka itu bisa dibilang sumbu pendek. Karena mereka itu kadang-kadang gelandangan, yang kerjanya di jalan, jadi cepat tersinggung. Jadi Romo Mangun dengan pendekatan tertentu datang dan menyelesaikan masalah di sana. Dan itu tidak gampang. Tuh, masalah yang paling dihadapi itu oleh masyarakat itu karena harga tanah yang mahal, mereka membangun di pinggiran-pinggiran kota. Kalau dalam kasus di Kota Kupang, masyarakat lebih cenderung membeli tanah di luar kota, karena di dalam kota harganya sangat mahal. Masyarakat lebih cenderung beli tanah di luar kota, lalu mereka tuh bersekolah dan berkantor di tengah kota. Jarak tempuh yang begitu jauh membuat mereka itu pasti kelelahan sampai di kantor. Sampai di sekolah anak itu capek. Itu sebenarnya masalah-masalah yang sering sekali terjadi di perkotaan. Di Jakarta contohnya, itu kadang-kadang ada yang bangun jam 4 untuk ke sekolah, terus masuknya itu pasti malam. Karena ditambah lagi dengan kemacetan. Sudah jauh macet. Secara psikologis itu terganggu. Kalau kita lihat masalah yang saat ini terjadi itu saya lihat di masalah kalau saya bicara tentang psikologi ini, itu orang-orang yang berkantor di Kabupaten Kupang. Mereka tinggal di Kupang, di Kota Kupang, lalu mereka berkantor di Kabupaten Kupang. Saya bisa membayangkan itu begitu capek. Mendingan saya tinggal di sana, mendingan saya bermukim dan tinggal di daerah yang dekat tempat kerja ketimbang saya harus berjalan jauh. Dengan resiko yang yang saya akan terima. Saya lanjut. Ini saya bicara tentang kaitan antara perumahan dan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman, dan dan yang merupakan bagian dari tata ruang wilayah. Jadi perumahan dan kawasan permukiman merupakan bagian dari tata ruang wilayah dan kota yang perlu untuk ditata dan direncanakan dalam pengembangan penyediaan perumahan oleh masyarakat dan pengembang, yang akan berdampak pada pertumbuhan permukiman yang tidak terarah atau urban sprawl. Untuk itu diperlukan kebijakan yang mengarah pada pengendalian pertumbuhan ruang kota, pengoptimalan efisiensi pemanfaatan lahan, penataan morfologi kota dalam kaitannya dengan estetika kota, dan pengendalian pertumbuhan permukiman. Jadi pentingnya rencana tata ruang, bangunan, dan lingkungan. Kalau kalian mungkin belajar di perencanaan kota, statut kota, dia bicara tentang RTBL. Itu karena RTBL sendiri memiliki fungsi untuk mengendalikan pemanfaatan ruang. Jadi dia bisa mengendalikan pertumbuhan ruang kota.
Dia bisa mengoptimalkan dan mengefisiensi pemanfaatan lahan. Kemudian pemanfaatan morfologi kota dalam kaitan dengan estetik kota dan pengendalian pertumbuhan permukiman kumuh. Jadi itu bisa dikendalikan sebenarnya. Tapi itu tadi, kebanyakan masyarakat ini kan, masyarakat dan pemerintah ini kadang punya benturan-benturan. Sehingga masih saat ini masih terjadi permukiman kumuh yang tumbuh di daerah-daerah pinggiran kota. Oke. Jadi di sini mau dikatakan perlunya perhatian khusus dalam mengatasi masalah perumahan dan permukiman agar terwujud rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Kalimat ini saya ambil dari Undang-Undang Nomor 11 tentang Perumahan Permukiman di pasal yang ketiga. Jadi, kenapa sampai kita pentingkah kita harus mengatasi ini masalah-masalah perumahan permukiman? Kan jangan sampai kita kota-kota ini ditinggalkan. Karena tadi tidak tidak membuat nyaman warga kota. Jadi itu beberapa hal-hal penting yang bisa saya share pada hari ini. Mungkin hal-hal lain bisa saya bagikan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Untuk materi hari ini, apakah ada yang mau bertanya? Saya membuka kesempatan. Oke, terima kasih Bu Lia. Silakan adik-adik yang mau bertanya, silakan. Silakan. Adakah yang ingin menanyakan sesuatu? Saya share dulu ya. Mereka cukup antusias Ibu Lia sambil melihat materi sambil mencatat, tapi yang terpantau menggunakan kamera yang aktif saja yang saya bisa tahu, yang lain kita tidak tahu mereka antusias atau tidak. Untuk itu silakan ada yang mau bertanya. Ya. Yang hadir kali ini 50, tadi tercatat sampai 51. Mereka total semua 55, jadi kali ini partisipasi mereka lumayan banyak, mungkin karena Ibu Lia, jadi mereka senang yang nona-nona. Makanya yang paling aktif kamera banyak nih. Ini Natalia Bella, Stella Malela, Juliana Ila, Julia Gon, siapa lagi? Robela Martins, Angela Agustin, Pindona, Natalia Dida dari awal-awal dari aktif. Siapa lagi? Oke, jadi kami berharap kalian semua aktif. Kalau yang dari tadi pantau terus nih, ini Renum Stefa, mereka setunya di foto sana dengan tadi siapa? Suryanda. Oh, Markus Amanutur masih cuci piring. Bijem, pantau HP dulu Papa. Ada cuci tangan, Pak. Oke. Jangan lupa catat materi, setelah ini langsung kumpul. Oke, silakan yang mau bertanya. Ibu Lia menunggu pertanyaan dari adik-adik sekalian. Ayo Pak. Suryanda, ya, silakan. Ini Pak, tentang permasalahan kota ini Pak, yang dengan disampaikan tadi oleh Ibu Lia. Mungkin saya sedikit mendengar tadi, mungkin saya kesimpulan sedikit tentang materi ini.
kalau menurut saya mungkin ini keliru atau apa, mungkin saya minta Pak dosen dan Ibu dosen mungkin bisa meluruskan. Ya. Kalau menurut saya Pak, permasalahan kota ini disebabkan itu oleh manusia itu sendiri atau penghuni kota itu sendiri. Mungkin untuk kita terhindar dari permasalahan kota yang terjadi, kita perlu adanya regulasi atau aturan yang mengatur itu, Pak. Setidaknya siapapun yang menghuni kota itu mungkin harus lebih keras atau lebih istilahnya lebih apa ya, untuk menghindari permasalahan kota itu sendiri, Pak. Jadi mungkin menurut saya permasalahan kota ini lebih tepatnya tidak bisa kita bilang permasalahan kota, tapi itu di permasalahan manusia itu sendiri. Mungkin itu menurut saya, Pak. Kalau mungkin saya keliru atau apa begitu, saya minta masukan dari Pak dosen atau Ibu dosen mungkin. Baik, terima kasih ya. Ini tuh. Pertanyaan yang bagus dari Suryanda, anak Sumba Sejati. Oke, sebelum Ibu Lia menjawab, saya coba memberikan respon dulu, sambil Ibu Lia nanti menjawab juga. Jadi ketika kita, yang paling pertama adalah kita belajar di program studi arsitektur. Kita belajar di program studi arsitektur berarti kaitan kita itu dengan elemen-elemen fisik yang menjadi hal utama, walaupun elemen non fisik itu menjadi penting, tetapi yang kita desain, kita kaji dan sebagainya itu elemen fisik. Elemen fisik itu rumah, bangunan, kota, permukiman, itu semua elemen fisik. Sedangkan yang non fisik itu yang tadi manusia, budaya dan sebagainya. Nah, karena kita bicara tentang arsitektur, berarti fokus kita itu ada di elemen fisik, walaupun kita tidak terlepas dari elemen non-fisik yang sebagai pendukung utama. Contoh kayak kota tanpa manusia kan tidak bisa, atau rumah tanpa manusia kan tidak berfungsi. Tetapi yang menjadi fokus kita adalah di bagian elemen fisiknya. Nah, kali ini kita belajar tentang permukiman di kota. Permukiman dalam konteks kota. Kalau yang kemarin materi video yang saya kasih itu permukiman dalam konteks desa, walaupun ada kaitan sedikit dengan kota, tetapi itu ada karakter yang berbeda di dalamnya. Kalau orang di desa biasa ada ikatan-ikatan budaya itu yang membuat dia lebih kuat. Kalau yang tadi Suryanda omong tentang regulasi, mengatur perilaku manusia supaya lebih tertib, contoh kayak membuang sampah dan sebagainya, itu baik. Tapi terkadang kehidupan kota itu sangat berbeda dengan kehidupan di desa. Kalau di desa dengan aturan-aturan adat yang dimiliki oleh masyarakat, itu masih dipegang kuat, dipegang teguh. Contoh kayak minggu lalu itu video yang saya kasih tentang bagaimana keberlangsungan atau kebertahanannya kampung adat di Pasunga, di Sumba. Itu kan adat istiadat, ruang-ruang ini yang digunakan untuk sakral, ruang ini untuk hunian, ruang ini untuk parkiran, ruang ini itu kan sudah ditetapkan menurut aturan-aturan adat. Nah, itu yang penting. Tetapi ketika kita bicara tentang arsitektur, kita bicara tentang elemen fisik. Elemen fisik. Sehingga tadi yang dikatakan oleh Bu Lia itu adalah permasalahan kota dan permasalahan orang kota. Gitu. Jadi karena kita arsitektur, kita ngomong tentang permasalahan kota. Walaupun di dalamnya itu permasalahan kota datang dari permasalahan orang-orang di kota. Tapi kita belajar arsitektur, kita tidak bisa bilang permasalahan orang-orang kota. Gitu. Tapi permasalahan kota. Karena kita belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan fisik. Akibatnya dari mana? Dari orang kota yang tidak buang sampah, orang kota yang membangun rumah di area yang tidak disyaratkan, atau mungkin limbah dan sebagainya, itu permasalahan-permasalahan yang ada di kota. Tapi permasalahan kota yang disebutnya sebagai permasalahan arsitektur. Yang kali ini kita belajar melalui mata kuliah perumahan dan permukiman. Mungkin nanti lebih spesifik bicara tentang kota kan bisa ada di mata kuliah P3 kota atau perancangan kota atau
mata kuliah kota yang diasuh oleh Pak Robert, Ibu Lia, dan teman-teman dosen yang lain. Tapi kali ini kita belajar tentang permukiman di kota. Itu memang berkaitan dengan orang yang di kota, tapi kita menyebutnya permasalahan permukiman kota. Makanya materi kuliah kali ini permukiman di kota. Seperti itu. Terus bicara tentang regulasi itu memang hal yang penting. Makanya di materi pertama setelah kita belajar tentang materi umum itu materi yang saya kasih melalui video tentang rumah, perumahan, dan permukiman, itu belajar tentang regulasi. Jadi awalnya kita di semester ini kita sudah belajar tentang regulasi. Regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, itu tadi sedikit disampaikan oleh Ibu Lia. Apa itu rumah, apa itu perumahan, apa itu permukiman, bagaimana komponen-komponennya, bagaimana syarat-syaratnya, bagaimana menjadi permukiman yang ideal itu seperti apa. Itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 yang materi pertemuan kedua yang pernah saya kirim melalui video, dan kalian sudah mencatat materi itu dan sudah mengumpulkannya melalui catatan kuliah. Jadi kalau bicara tentang regulasi itu hal yang sangat mendasar. Jadi kalau tadi sedikit yang tadi saya bilang bahwa ketika ada di desa, maka aturan-aturan adat itu menjadi kekuatan, walaupun ada aturan desa, aturan pemerintah, kecamatan dan sebagainya, kabupaten, tetapi kalau biasa di kota itu manusia mungkin karena lebih individualis, karena tidak ada ikatan-ikatan budaya antara satu rumah dengan rumah yang lain. Kalau di desa itu seperti karakter yang saya sudah cerita di video minggu lalu itu, keterhubungan antara satu rumah dengan rumah yang lain itu sangat erat dengan tali persaudaraan, kebersamaan, atau dalam satu garis keturunan atau satu suku, sehingga adat istiadat yang ada itu menjadi pengikat, menjadi pengatur kehidupan mereka sehari-hari. Sedangkan di kota bisa saja yang ini orang Alor, di sebelahnya tuh orang Jawa, di sebelahnya lagi tuh orang dari Australia, atau di sebelahnya lagi tuh orang, bisa jadi banyak sekali variasi-variasi budaya yang bertemu yang tidak bisa saya bilang, oh saya karena dari Alor jadi saya orang Alor, ada peraturan budaya tertentu yang harus kalian juga harus pegang, kan tidak seperti itu. Karena kita datang dengan latar belakang masing-masing. Sehingga regulasi itu menjadi hal yang penting, regulasi dari pemerintah. Hanya karena memang selama ini kita tahu bersama bahwa permasalahan kota itu terbentuk karena orang-orangnya yang tidak mau untuk mengalah dengan lingkungan, tidak mau taat dengan regulasi, buang sampah ya seenaknya saja, tidak ada kesadaran yang baik dari adanya perilaku-perilaku mereka. Tapi ketika mereka punya kesadaran yang baik, tidak ada regulasi pun menurut saya bisa seperti yang tadi di permukiman di desa. Bagaimana mereka tahu bahwa menebang pohon sembarangan itu larangan adat, itu kan bisa menjadi hal yang mereka ingat terus, jadi mereka tidak akan melanggar itu. Tetapi kalau mereka sudah kesadaran hidup yang baik itu sudah tidak mereka miliki, maka yang perlu diikutkan yaitu regulasi. Nah, kalau regulasi mereka langgar, maka konsekuensinya hukum, ada aturan-aturan hukum. Tapi memang ngomong tentang regulasi di Indonesia, belum semuanya diterapkan secara benar. Kuncinya ada di kita. Regulasi itu untuk mengatur perilaku kehidupan kita untuk lebih baik. Tapi kalau kita mau taat, itu hidup kita akan lebih baik. Kalau kita tidak taat, walaupun kita tidak dapat hukuman, tapi mungkin ada dampak-dampak seperti yang tadi, sampah berserakan di mana-mana, akhirnya penurunan kualitas lingkungan, polusi, itu kan membuat kita lebih kena dampak negatif dari pelanggaran terhadap regulasi yang kita langgar. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Surya, terima kasih buat pertanyaannya. Mungkin nanti ditambahkan oleh Ibu Lia. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Saya punya jaringan ini ternyata kurang bagus di sini. Tadi Surya Anda ini tanya apa ya? Dia tanya tentang permasalahan yang ada di kota. Baiknya itu disebut permasalahan orang di kota, permasalahan manusianya. Tidak menyebut sebagai permasalahan kota. Tapi tadi saya sudah menjawab
Terus dia bilang bagaimana supaya masyarakat kota itu lebih taat regulasi. Mungkin kurang lebih seperti itu ya, pertanyaan. Oh ya, permasalahan yang ada di kota merupakan masalah perilaku manusia ya sebenarnya. Iya. Oh ya, ya. Kenapa kita menyebutkan sebagai permasalahan kota? Karena itu manusia adalah penghuni kota. Manusia ini yang ketika dia tinggal di kota, dia menimbulkan masalah, lalu dia membuat memang akan ada kaitan dengan perilaku. Perilaku manusia menghasilkan masalah-masalah kota yang kompleks. Tapi yang saya mau katakan ada kaitan yang kuat karena manusia adalah kita adalah pengguna kota, pengguna ruang, atau kita yang menggunakan rumah, atau kita yang tinggal di kawasan-kawasan pemukiman, itu kita, manusia, dan menghasilkan masalah perkotaan. Jadi mungkin bisa dipahami, memang masalah perilaku manusia yang ada kaitan dengan, yang ada kaitan dalam cakupan luas dalam skala kota. Menurut saya, seperti itu. Memang akan ada kaitan. Kan tidak mungkin kota yang kosong tanpa ada manusia, pasti dia biasa-biasa saja. Tidak ada apa-apa. Tapi ketika manusia masuk, dia menghasilkan, dia membuat masalah-masalah baru. Nanti ada kaitan dengan masalah-masalah yang ada kaitan dengan masalah-masalah arsitektur. Tadi kita belajar tentang sistem utilitas kota yang baik, sistem utilitas kawasan permukiman yang baik. Utilitas kota dalam skala lebih luas atau utilitas permukiman dalam skala yang lebih kecil atau dalam skala rumah tangga. Jadi kaitan antara manusia, perilaku manusia dengan masalah itu memang sangat kuat. Dia ada keterhubungan sebenarnya. Nah, saya rasa itu. Semoga studi Anda boleh memahami itu. Ya, ada yang lain mungkin? Silakan yang lain bertanya. Stella Malela. Wih, Yosep Blikololong nih. Yosep Blikololong. Oh, Yosep ada dengan teman. Kan saya lihat nama Yosep apa yang di depan Nona. Halo Pak. Pak. Kristal, silakan Kristal. Baik, sebelumnya Kamera bermasalah gak, Adik? Tidak, Pak. Ya, silakan. Tadi pada materi, tadi mungkin saya melihat tadi pada materi sebelumnya dijelaskan slide terakhir dijelaskan perumahan dan kawasan permukiman merupakan bagian dari tata ruang wilayah dan kota yang perlu untuk ditata dan direncanakan dalam pengembangannya. Saya garis bawahi dan saya ingin bertanya, mungkin Ibu bisa menjelaskan secara lebih rinci maksud dari bagian dari tata ruang wilayah dan kota yang perlu untuk ditata dan direncanakan. Mohon maaf, saya ulang lagi, Pak. Iya. Ya, silakan. Mungkin tadi sempat dijelaskan perumahan dan kawasan permukiman merupakan bagian dari tata ruang wilayah dan kota yang perlu untuk ditata dan direncanakan dalam pengembangannya. Mungkin Ibu masih bisa menjelaskan secara lebih rinci maksud dari tata ruang wilayah dan kota yang perlu untuk ditata dan direncanakan dalam pengembangannya, itu maksudnya seperti apa ya, Bu? Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih untuk Adik Kristal. Yang dimaksudkan di sini adalah keterkaitan dengan rencana tata bangunan dan lingkungan.
karena RTBL sendiri merupakan pengendalian dari pemanfaatan ruang. Jadi pemanfaatan ruang dalam RTBL, dalam RT/RW turun ke RTBL, itu kan memiliki fungsi-fungsi khusus. Contoh, ada kawasan yang diperuntukkan untuk kawasan permukiman, lalu ada kawasan yang diperuntukkan untuk kawasan industri, untuk kawasan perdagangan. Nah, itu dalam satu kawasan. Nah, keterhubungan antara keterhubungan antara perumahan permukiman dalam hal ini RTBL tadi adalah ketika kita menggunakan acuan dari RTBL, kita bisa mengendalikan ini pembangunan. Jadi tidak akan ada lagi pembangunan yang muncul, pembangunan liar yang muncul di daerah-daerah kawasan pinggiran yang menyebabkan kawasan kumuh atau pertumbuhan permukiman yang tidak terarah, yang menjadi biasa disebut dengan urban sprawl. Jadi kenapa kita harus tata? Karena ketika direncanakan dan ditata dengan baik, itu kita bisa mengontrol ini pembangunan suatu wilayah kota. Yang dalam hal ini ada permukiman di dalam. Jadi itu, Kristal, apakah jawaban ini bisa? Ya, Ibu, terima kasih banyak, Bu. Ya, baik, Kristal. Jadi kalau bicara tentang RTBL, belajar tentang perencanaan kota, dalam arsitektur kota, nanti kalian masuk ke perancangan kota, itu ada kaitan dengan pengendalian ruang. Mantap. Yang lain silakan. Kalau tidak, kita yang tanya saja Ibu Lia. Coba Ibu Lia siap satu pertanyaan, saya siap satu pertanyaan. Siapa yang bisa jawab, dia tidak perlu kumpul catatan kuliah. Sekalian langsung jadi absen. Oke. Begitu, Yang bisa jawab langsung klik raise hand, supaya kita bisa lihat siapa yang paling pertama. Saya standby di nama partisipan. Silakan Ibu Lia tanya. Bersabar, Pak. Oke. Mungkin saya duluan Ibu Lia. Ibu Lia sambil lihat Silakan. soal. Itu tadi Ibu Lia ada sebut urban sprawl. Mungkin saya bisa tahu urban sprawl itu apa. Silakan present. Urban sprawl. Silakan. Ayo. Belum ada yang resen. Oke, Arif Riukore. Langsung. Arif kasih aktif kamera. Oke, silakan Arif. Suara? Iya. Mungkin ini dari kata saja. Saya tidak pernah membaca pengertiannya. Arif coba kasih tegak kamera. Itu mungkin dalam posisi melintang kan? Oh, dari HP Pak. Jadi dia. Oke, sip. Silakan. Mungkin ini hanya mencoba menjawab. Saya tidak pernah membaca pengertiannya. Mungkin hanya dari katanya saja. Urban sprawl itu kalau dari bahasa Inggris dia bertumbuh menyebar. Jadi kalau ini hanya menebak. Jadi kalau urban sprawl itu pertumbuhan perumahan yang tidak terkendali. Mungkin kalau ada teman-teman lain yang pernah membaca bisa menjawab. Tidak terkendali kalau di pinggiran kota, kalau saya melihat dari katanya saja, saya tidak pernah membaca pengertiannya secara langsung. Oke, terima kasih. Ibu Lia, bagaimana jawabannya? Mantap, itu memang ada korelasi dengan kalimat sprawl tadi, karena memang urban sprawl sendiri adalah kawasan yang bertumbuh yang menyebar, dan itu terjadi di saat ini. Itu
merupakan jawaban yang tepat. Makasih Arif. Oke, berarti Arif tidak perlu kumpul catatan kuliah ya, absennya langsung otomatis. Arif, senang. Silakan Ibu Lia pertanyaan kedua. Saya punya pertanyaan sederhana. Ini seperti yang tadi sudah di dalam materi yang sudah saya share. Pemahaman Anda mengenai permukiman kumuh adalah? Mungkin bisa jawab, permukiman kumuh adalah kenapa sampai disebut dengan permukiman kumuh? Silakan raise hand, klik tangan, angkat tangan tuh. Silakan siapa duluan. Permukiman kumuh itu apa? Begitu ya, Bu Lia. Yes. Silakan, ada kaitan dengan pertanyaan pertama dari saya tuh. Apa itu permukiman kumuh? Silakan. Hitungan sampai 5. Oke, wilayah Naila. Wilayah Naila dulu, ya Charles. Saya lihat di sini wilayah Naila duluan. Iya, Pak. Oke. Silakan. Oke, baik. Kalau menurut saya, permukiman kumuh itu adalah permukiman yang terjadi akibat banyaknya masyarakat yang tidak mampu untuk membangun permukiman yang layak di suatu kota, begitu. Terus? Dan di dalam permukiman kumuh ini itu seperti yang kita ketahui tadi sudah dijelaskan, maksudnya kurang seperti tempat pemukiman yang tidak layak huni begitu. Karena seperti yang kita ketahui sirkulasinya tidak bagus. Pokoknya kumuh begitu Pak menurut saya. Ya, terima kasih. Oke. Ibu Lia bagaimana jawabannya? Oke, mantap deh. Mildiana Ilham. Oke. Sip. Saya lihat dia sementara jawab, Stella Malela angguk-angguk. Berarti Stella juga paham tentang permukiman kumuh. Yang lain juga saya lihat ada angguk-angguk. Kayak Charles Yohanes Mau, ini Yosef Bliko Lolong, dan ini Bella. Oke. Baik. Berarti tadi nama siapa? Yuliana Ira tidak kumpul catatan. Langsung terabsen. Oke, satu lagi terakhir Ibu Lia. Ini kayaknya agak seru nih, jadi silakan Ibu Lia. Oke, apakah ada yang tahu undang-undang yang mengatur tentang perumahan dan permukiman itu undang-undang nomor berapa tahun berapa? Sabar. Sorry, ini posisi resen masih menyala. Saya tidak tahu mereka yang angkat tangan atau tidak. Kasih mati dulu wilayah Ila dan Yohanes Mau. Charles Yohanes Mau, kasih mati resen. Oke. Ini yang angkat tangan di sini. Aduh, ini kayaknya Charles Yohanes Mau dari tadi nih. Kristal Manafe. Saya, Pak. Oh iya, Bella duluan berarti. Silakan Bella. Oke, baik, Pak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Perkotaan. Kok permukiman dan perkotaan? Masih bisa diperbaiki toh? Masih bisa diperbaiki, Bella. Undang-undangnya sudah benar, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang di learning jelas-jelas materi kuliah kedua kita. Nah, ini kayaknya mereka tidak baca ini. Aduh, pakai video, kasih PDF lah. Tentang apa, Bella? Permukiman di kota, Pak. Dijawab asal-asal, Bella. Ini orang kasih lu materi PDF, lu baca di situ, di buka e-learning besar-besar, lihat di pertemuan kedua tuh. Miliana Ila jangan ketawa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Robel laju senyum, Le. Itu tentang perumahan dan kawasan perumahan dan kawasan permukiman, jangan lupa. Oke, pertanyaan yang kedua belum ada yang benar. Ini Bella jawab dia punya undang-undangnya benar, tapi dia punya isinya salah tadi. Jadi yang benar itu perumahan dan kawasan permukiman ya, Bella?
Oke, ganti soal terakhir Ibu Lia. Ganti soal ya kok. Yang gampang-gampang juga ya. Gampang-gampang ya. Standby, sabar. Charles Yohanes Mau dan Yosef Dikololong kasih mati resign. Supaya kita Oh, adil ya. Charles dengan Yosef nih. Kasih mati resign dulu. Sudah biar saya yang kasih mati. Oke. Silakan standby resign ya. Silakan Ibu Lia. Oke. Ini sesuai dengan materi yang tadi saya share. Sebutkan 4 masalah permukiman perkotaan. 4 saja, silakan. Sapa bisa, ayo. Kristal duluan. Kristal dan Daniel Banantuan ini beda 0, sekian, tapi Kristal duluan. Silakan. Permasalahan perumunan perkotaan yang pertama sistem penyediaan air bersih, yang kedua sistem pembuangan sampah, yang ketiga sistem tata bangunan, dan yang terakhir pencemaran air, udara, dan tanah. Oke, makasih Kristal. Ibu Lia, karena Daniel Banantuan juga sepersekian detik dengan dia, sekalian jawab 4 yang sisa tuh kan ada 8. Silakan Daniel. Ada 8 tuh. Jawab yang sisa. Kurangnya ruang terbuka hijau. Ya. Penanggulangan bahaya kebakaran yang kurang. Ya. Terus saluran air hujan dan drainase. Satu lagi. Satu lagi, kalau tidak jadi. Sistem pembuangan limbah. Oke, Daniel. Oke. Mantap. Baik, ini kita seru-seruan begini kuliah pasti dong semangat. Jadi yang berhak tidak kumpul catatan kuliah, absennya langsung aktif. Yang pertama Suryanda Taka, yang kedua tadi Natalia Bella, yang ketiga Kristal Manafe, yang keempat, yang terakhir tadi Daniel Banantuan. Mereka tidak kumpul catatan kuliah, tidak apa-apa. Absennya sudah otomatis jadi. Yang lain silakan kumpul catatan kuliah, di e-learning sudah tersedia. Pengumpulan catatan kuliah mulai di jam 12. Supaya kalian masih bisa foto, catat kasih rapi, upload di Google Drive, aktifkan linknya untuk bisa diakses oleh semua. Setelah itu copy linknya, jam 12 mulai kumpul. Ya, Wildayana Ila tadi saya sebut. Yang pertama Suryanda Taka, kedua Wildayana Ila, yang ketiga Kristal Manafe, yang keempat ini Daniel Banantuan. Oke, demikian begitu ya Ibu Lia. Arif Riokori yang paling pertama. Arif. Jadi sekalian yang bertanya dan yang kita tanya dia bisa jawab itu semua dapat hadiah tidak kumpul catatan kuliah. Jadi sekali lagi saya sebut yang pertama Suryanda Taka, Kristal Manafe, terus Arif Riukore, Wilayana Ila, Daniel Banantuan. Ada 5 orang. Begitu ya Ibu Lia? Iya, siap. Ibu Lia kuliah ini hari seru, anan semangat. Oke, silakan semua aktifkan kamera sebelum kita tutup kuliah untuk saya share screen. Screenshot. Aktifkan semua. Yang kalau tidak aktif berarti dari tadi mereka tidur atau mereka ada berjalan. Oke. Charles Yohanes Mau, Hirinum Segaro. Ibu Lia Pak Anda Bimian 1, Hirinum Stefan. Oke, kasih aktif semua ya. Kasih aktif kamera. 1, Ismail, 2, 3. Oke, yang berikut tetap aktif ya. Supaya jangan sampai mundur ke belakang. Suryanda Taka, Maria Abi, Kennedy Dagung, Amanda Wala-Wala, Yusuf Tololong, Bella, Masa Menutur, John Netek, Julio Meko, Rivaldo Gusmau, dan siapa nih? Itu sama dulu. Bernardo Junior, Angelina Agustin, Maria Seran, Hilda Kovan, dan Daniel Kneop. 1, 2, 3. Oke, kamera tetap aktif. Jose Pindona, Simon Hurin, Yohanes Mabuti, Wilayana Ila, Roberto Martins, Jose Mau, Arif Rikore, Natalia Dida, Yosef Mabuti, Dida Puspatekilen, Elvis Riu, Arnold Cacu. 1, 2, 3. Berikut Mariano Spelu, Julio Santos, Alberto Hokon, Rivaldo Noka, Charles Leda, Sirulus Kio. Kasih aktif terus kamera kalian supaya jangan mundur ke belakang.
Apa lagi nih? Carbinus May, Yanis Kupeng, Didakus Patikelen, Sergius Dalla Uko, Elvison Riu, Aprianus Obadede. 1, 2, 3. Tetap aktif semua. Yang terakhir, Charles Seda, Cyril Keo, Julius Stefan Manune. Oh, ini sudah. Yang paling terakhir. 1, 2, 3. Oke. Oke, Ibu Lia, silakan tutup kuliahnya. Oke, baik. Terima kasih untuk kita semua yang telah hadir dan berpartisipasi dalam perkuliahan kita di siang hari ini. Saya berharap materi-materi yang tadi disampaikan menjadi pegangan untuk kalian. Nanti materi ini juga akan kami share di e-learning. Setelah catatan kuliah dikumpulkan sepertinya ya Pak Budi. Dan kita akan bertemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Selamat siang dan terima kasih. Oh sorry, saya minta satu orang tutup kita dalam doa. Oke, baik Ibu Lia, sebelum Ya. itu nanti yang 5 orang tadi yang sudah menjawab soal, kalian masuk di e-learning langsung bilang saja tulis saja di teks di dalam situ hadir, begitu saja. Baik, kita cek kalian namanya aktif. Oke. Yang lain siapkan pengumpulan catatan kuliah. Oke, Ibu Lia. Ya, saya minta salah satu dari kita pimpin dalam doa, Yohanes Mabuti, silakan. Yohanes Mabuti masih masuk dalam kamar dulu. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih dan perlindungan-Mu sepanjang kuliah tadi. Sekarang kami sudah selesai kuliah. Kiranya materi yang diberikan oleh Bapak dosen dan Ibu dosen dapat kami mengerti dan kami pahami. Kiranya ya Tuhan, hanyalah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepada mulut perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Dalam Bapa. Terima kasih untuk Yohanes Mabuti. Tujuh, Ibu suara serak-serak, kenapa? Oke, Ibu Lia. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Budi. Terima kasih, untuk kalian semua adik-adik yang terkasih. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Ibu. Terima kasih Selamat Pak. siang semua. Siapkan catatan kuliah jam 12 mulai kumpul ya. 5 orang yang tadi hanya masuk tulis teksnya hadir saja supaya kita langsung tahu. Ya Pak. Oke.